saya mau ngajak kita untuk berkebun, bercocok tanam. Nanti kita mau panen buah-buahan, panen sayur-sayuran, juga bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Mungkin nanti saya punya tips buat teman-teman semuanya. Jadi ikutin terus sampai tuntas. Ini jenis markisanya, markisa madu teman-teman. Saya datangkan dari Lampung. Lihat. Ini manisnya benar-benar manis. Warnanya oranye. Wah. Mau dong naik. Nah, di sini ada beberapa pohon pisang yang buahnya udah bisa dipanen, teman-teman. Ini dia diantaranya nih, tuh ya. Terus ada lagi di sini. Ini dia. Udah kelihatan hampir udah matang ya, bukan hampir lagi tuh. Kelihatan nggak? Udah kuning. Di sana juga ada lagi. Tuh. Nah, jadi kita panen pisang dulu pertama. Tapi sebelumnya di sini saya ada pohon pisang kepok. Kalau yang tadi pisang nangka, pisang goreng. Ini ada pisang kepok yang jantungnya sudah harus diambil. Kebetulan jantungnya ini enak di sayur nih. Jadi ciri-cirinya kalau buah pisangnya sudah berbentuk dan sudah terpisah dengan jantung pisangnya, berarti jantungnya harus dilepas, teman-teman. Ayo kita mulai. Ini enak untuk di sayur, dibuat sayuran. Pertama-tama kita buang di daunnya supaya menimpa pohon yang lain. Buahnya. Ya Dinas. Sibuknya. Enggak, sibuk. Keripik ya. Jadi kalau gini aman, jatuh buahnya kalau diambil. Coba tuh. Aman, tutup, nggak rusak buahnya. Simpen dulu. Jadi teman-teman, ini dimasukin plastik waktu buahnya masih muda. Nah sekarang udah tua kayak gini, dia agak susah keluarnya, tapi buahnya utuh. Cuman ini terlambat sih, harusnya jangan sampai matang banget kayak gitu. Gede banget.
mantap. Iya. Jadi kita udah dapat buah pisangnya, udah dapat jantung pisangnya buat sayuran. Sekarang dilepas-lepasin dulu ini. Bagusnya kalau ada gergaji, pakai gergaji nih teman-teman. Gergaji kecil. Gergaji runcing ini, gergajinya lagi dipinjam. Oke. Teman-teman. Yang sudah dimakan. Sekarang giliran kita metik terong. Biar unik-unik kan di terong. Ini udah usia petik. Anak pohon terong ini sudah 1 tahunan umurnya. Ini kalau nggak dipetik tetap nggak mau gede. Jadi pohonnya sudah tua. Nah sebetulnya pohon terong itu umurnya nggak terlalu panjang. Nah ini teman-teman, ini ciri-ciri pohon terong yang kondisinya bagus karena memang umurnya ini baru 2 bulanan, masih produksinya masih banyak. Kelihatan dari percabangannya dia banyakkan ke atas, terus daunnya lebar. Ini produksinya masih banyak. Kalau ini contoh yang sudah umurnya ini udah di atas 5 bulan, udah tua, tapi buahnya masih ada. Tapi kalau mau memperpanjang umur pohon terong, ini teman-teman yang nggak produktif kayak gini cabang nih dibuang. Ini nggak produktif dibuang, ya. Daun tua dibuangin, yang udah agak kering gitu. Ini karena dia banyak menyerap energi mengalahkan yang lain. Ya teman-teman, kalau untuk pohon pisang perawatannya, kalau saya selalu membuang kayak gini. Ini jadi bahan bakteri, jamur. Biasanya di sini ini ada cacing-cacing, ada ya amoeba. Ini yang membuat pohon jadi busuk kayak gini. Teman-teman lihat sini. Nah, jadi batang yang busuk kayak gini, ini akan membawa penyakit nih. Jadi harus dibuangin. Tuh, yang basah-basah kayak gini. Nih, itu pohon pisang. Di sini pasti ada cacing, ada bakteri, sudah pasti. Dan itu penyebab busuk batang. Tuh di sini. Pasti ini banyak hewan-hewan yang menyebabkan pohon pisang nanti usianya pendek dan produksinya nggak bagus. Kalau pohon pisang mau bagus, kebetulan ini pisang tanduk. Jadi bisa satu pohon jarak 3 meteran, satu pohon 3 meter atau 2,5 meter lah. Jangan kayak gini nih kebanyakan. Ini semuanya tunasnya sampai ada berapa? 5. Kalau memang nggak bisa dipisah, keterbatasan lahan, cukup tunasnya 1 aja. 1 tunas yang dipelihara. Tapi lebih baik lagi kalau sendirian. Jadi sendiri, masing-masing ditanam individu. Terus untuk daun, saya sudah biasa membuang daun-daun kayak gini nih, yang terlalu tua. Sama seperti pohon yang lain juga kayak gini. Ini yang udah mulai tua dibuang. Nah teman-teman, ini contoh. Kalau ini pohon pisang kepok, memang agak susah dia, butuh lahan yang lebih luas. Tapi ini termasuk pohon pisang yang paling mahal lah, karena bisa buat makanan burung ya sekarang, bisa buat pisang goreng. Yang di sini maksudnya yang busuk kayak gini, tapi motongnya jangan terlalu dalam supaya nggak ngelukain pohon yang utama. Di sini pasti banyak hewan-hewan, ada cacing, ada bakteri segala macam penyebab busuknya pohon. Jadi sebaiknya pohon itu bersih. Nah, bersih kayak gini pasti lebih sehat. Ini kayak gini udah nempel, isinya air, nanti diisi hewan.
Pisang nangka itu paling enak dibikin keripik. Keripik. Nah, kita segini. Jangan putus ngajakin. Gila. Terus deh. Aduh. Ya. Ini bisa tahan nggak? Yeay. Aman. Atau balik depan dulu aja. Ini pisangnya. Dapi lagi. Cut dulu, cut. Cut dulu. Cakepnya pisang. Cakepnya. Kenji mana om? Ada. Oh, Kenji ada dalam. Ngomong Kenji. Nah, ini udah mateng teman-teman nih. Nah, udah empuk tuh. Nah, ini udah selesai teman-teman. Langsung dirapikan lagi bekas-bekasnya. Tuh, jadi batang pohon pisang yang udah selesai ini bagusnya dipotong-potong, terus disusun di bawah lagi anak-anaknya. Ini untuk menjadi pupuk. Jadi pohon ini nanti, pohon yang sisanya ini nanti adem dia bawahnya, karena ada pupuk dari induk pohonnya. Nah itu pisang yang udah ditebang tadi ya. Ini merupakan satu bentuk penghormatan juga buat pohonan. Ada pisangnya. Ini teman-teman. Oh iya, matang memang ini matang. Sebagian matang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tapi ukurannya jumbo-jumbo. Sobatku, ini hari ini yang bisa kita panen. Ada pepaya-paya, ada terong-terong, ada cabai-cabai cengek, cabai rawit yang paling pedas. Ada pisang juga tadi, ada markisa. Udah dimakan karena matang semuanya. Ya, sementara itu aja dulu tips dan cara panen dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.